masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, masalah yang dihadapi sekolah, dan yang kedua, masalah yang muncul dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Sunardi 2009 terhadap 12 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat 5 kelompok isu dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat implementasinya tidak bisa atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Masalah yang dihadapi sekolah yaitu yang pertama, guru masih belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan peserta didiknya. Yang kedua, masih adanya kebijakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang belum tepat, di mana guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, dan kurangnya koordinasi pihak sekolah dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait dalam mengimplementasi kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. Selanjutnya, yang ketiga, masih adanya kesulitan yang ditemui oleh para guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. Yang keempat, masih minimnya sistem dukungan dari beberapa pihak, misalnya orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, dan pemerintah, ditambah masih terbatasnya fasilitas sekolah yang menunjang pendidikan inklusi. Selanjutnya, pemahaman inklusi dan implikasinya. Yang pertama, pendidikan inklusif bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. Permasalahan dalam kebijakan sekolah yaitu yang pertama, sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Yang kedua, masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus. Selanjutnya, masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Yang kedua, guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Yang ketiga, masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya, serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. Yang keempat, karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Selanjutnya, yaitu kondisi guru. Permasalahan yang terjadi, yang pertama, belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Yang kedua, keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. Lalu, sistem dukungan. Permasalahan yang pertama yaitu belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, LPTK, PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu, fasilitas sekolah juga masih terbatas. Yang kedua, keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya. Materi selanjutnya yaitu pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus yang dimaksud merupakan pendidikan bagi peserta didik anak usia sekolah yang berada dalam keterbatasan lingkungan geografis, sosial budaya, dan tidak mampu dari aspek ekonomi.
pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Penyelenggaraan PLK ditujukan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi. Dan ruang lingkup penyelenggaraan PLK meliputi jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, tantangan implementasi pendidikan inklusif. Ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yaitu yang pertama, sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Yang kedua, dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragaman. Yang ketiga, penggunaan label sekolah inklusif dan adanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pasal 41 ayat 1 tentang keharusan memiliki tenaga pendidik khusus bagi sekolah inklusif sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan yang ditandai dengan munculnya gejala eksklusivisme baru, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya kan sekolah inklusif. Isu-isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar. Saat ini, pada pendidikan anak sekolah dasar makin banyak kita temui anak dengan kebutuhan khusus atau ABK. Kepala SD daerah Palmerah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh gugus dan pengawas sekolah mengatakan semakin banyak ABK yang dibawa orang ke SD ini. Dari tahun ke tahun meningkat 10% jumlahnya. Di daerah Tangerang Selatan, ada juga SD yang sudah mengobservasi angka ABK sejak tahun 2009 dan sudah dapat dideteksi pada pendidikan usia dini atau PAUD. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang terakhir, kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi, menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Sekian video pembelajaran saya kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.